Halo P5, senang deh bisa belajar bersama dengan kalian. Nah, hari ini kita masih membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu tidak kejadian apa saja yang menjelang proklamasi? Kalau belum, simak yuk sejarah penting ini. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda Rengas Dengklok. Tujuannya agar terlepas dari ancaman dan tekanan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta menugaskan tekad mereka untuk mengumumkan kemerdekaan RI. Sementara itu di Jakarta, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Mikana dari golongan muda bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan. Mereka pun menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan itu pun tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Mereka menuju rumah Laksamana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang gedung perumusan naskah proklamasi Depdikbud untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Inilah puncak perjuangan rakyat untuk merdeka. Selain Bung Karno dan Bung Hatta, ada tokoh lain juga loh. Dia memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Mereka adalah Ahmad Subarjo. Dia lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah satu tokoh dari golongan tua. Ia berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda. Ia adalah perwira Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Namun, ia simpati pada kemerdekaan Indonesia. Ia pun menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati. Fatmawati adalah istri Bung Karno, lahir di Bengkulu tahun 1923. Ia berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Sayuti Melik. Ia adalah tokoh pemuda yang berjasa dalam menyetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Latif Hendraningrat berjasa dalam menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Latif juga yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sosok Hairil Saleh dibenci Jepang. Lahir di Sawalunto 13 September tahun 1916, yang memimpin rapat untuk menolak peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Mikana adalah wakil dari golongan muda yang menghadap Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat pemuda Indonesia di gedung bakteriologi. Ia juga mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Sukarni lahir di Blitar 14 Juli 1916. Ia adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Sukarni dalam proklamasi yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sekarang sudah tahu kan para tokoh dan peranan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, kita harus menghargai jasa mereka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dengan cara melindungi tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Bagaimana ya jika menghargai jasa dan peranan mereka? Kita harus bertanggung jawab sebagai warga negara membela tanah air,
membayar pajak, dan tidak korupsi. Selain itu, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, saling menghormati dan berbuat adil bagi sesama manusia. Thank you guys.